Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suara, salah satu mahasiswa ISP Bandung, jurusan musik, program studi angklung dan musik bambu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisa mengenai kebudayaan di masyarakat yang terdapat di Kampung Dukuh, Ciklet, Garut. Kebudayaan di masyarakat akan terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Unsur kebudayaan yang saat ini melekat dalam kehidupan kita tidaklah muncul begitu saja secara biologis, namun keberadaannya muncul lewat proses belajar. Terdapat 7 unsur kebudayaan yang dirumuskan oleh para ahli antropologi. Antara lain, yang pertama adalah bahasa. Dalam ilmu antropologi, bahasa diartikan sebagai sistem perlambangan manusia, baik secara lisan atau tulisan, yang digunakan untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Yang kedua, ada sistem peralatan atau teknologi. Menurut Harsojo, sistem peralatan atau teknologi ini merupakan keseluruhan teknik yang dimiliki anggota masyarakat seperti cara bertindak hingga berbuat dalam hubungan dengan pengumpulan bahan mentah dari lingkungannya. Adapun macam-macam sistem peralatan menurut Konjadiningrat diantaranya adalah alat-alat produksi, senjata, wadah, alat untuk menyalakan api, pangan, pakaian atau perhiasan, tempat berlindung atau rumah, dan alat-alat transportasi. Yang ketiga ada sistem mata pencaharian. Para antropolog memusatkan kajian pada sistem mata pencaharian tradisional karena inilah yang melekat dalam kebudayaan suatu suku bangsa. Sistem mata pencaharian tersebut antara lain adalah berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, bercocok tanam dengan sistem irigasi. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem pengetahuan sangat luas jangkauannya karena menyangkut ide manusia yang tidak terbatas. Menurut Konjadiningrat, suatu suku bangsa memiliki pengetahuan di antara lain alam sekitarnya, tumbuhan di sekitar, binatang di sekitar, zat bahan mentah atau benda dalam lingkungannya, tubuh manusia, sifat dan tingkah laku manusia, ruang dan waktu. Selanjutnya ada sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Unsur kebudayaan yang satu ini berkaitan dengan cara memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Adapun kekerabatan dalam hal ini berarti perkawinan. Selain itu, kekerabatan ini didefinisikan bahwa dalam sosial, perkawinan akan menghasilkan keturunan. Setiap suku bangsa memiliki sistem kekerabatan yang berbeda dalam hal adat perkawinan ataupun menetap. Selanjutnya ada sistem religi. Menurut Konjadiningrat, bahwasannya fungsi dari religi adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang mereka anggap lebih tinggi posisinya. Dalam mengkaji sistem religi ini tidak bisa dilepaskan dari emosi keagamaan yang merupakan perasaan dalam diri seseorang yang mendorong mereka untuk melakukan perilaku religius. Yang terakhir ada kesenian.
Nah, kesenian ini berawal dari aktivitas tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis kesenian yang saat ini kita kenal antara lain adalah seni musik, seni tari, seni rupa, seni drama, dan seni lainnya. Kampung Dukuh merupakan sebuah desa dengan suasana alam yang dilandasi budaya religi yang kuat. Masyarakat Kampung Dukuh mempunyai pandangan hidup yang berdasarkan pada sufisme pada mazhab Imam Syafi'i. Landasan budaya tersebut berpengaruh pada bentukan fisik desa serta adat istiadat masyarakat. Masyarakat Kampung Dukuh sangat menjunjung keharmonisan dan keselarasan hidup masyarakat. Paham ini berpengaruh pada bentuk bangunan di Kampung Dukuh yang tidak menggunakan dinding dan tembok, atap dari genteng serta jendela kaca. Hal ini menjadi salah satu aturan yang dilatar belakangi alasan bahwa yang berbau kemewahan akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Di desa ini dilarang segala alat elektronik yang diyakini dapat menimbulkan kerugian. Bahkan alat makan yang dianjurkan adalah terbuat dari pohon seperti bangunan, misalnya bambu, batu kelapa, dan kayu lainnya. Nah, bahan tersebut diyakini lebih memberikan manfaat ekonomi dan kesehatan karena bahan tersebut tidak mudah berkarat dan hancur. Situs Kampung Dukuh merupakan jenis objek wisata budaya. Lokasi ini terletak di Kampung Dukuh, Desa Cijambe, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut. Jarak dari ibu kota ke Kampung Dukuh itu sekitar 108 km. Jarak yang ditempuh untuk mencapai Kampung Dukuh sekitar 7 km dari ruas jalan Pamengpeuk Ciklet dengan lebar jalan berkisar 5-6 meter. Perjalanan akan dilanjutkan dengan jalan menuju Kampung Dukuh sepanjang 2 km berupa jalan desa. Fasilitas di objek wisata budaya Kampung Dukuh tidak tersedia. Namun bila Anda membutuhkan akomodasi dan rumah makan bisa diperoleh di Kecamatan Pamengpeuk atau Ciklet. Sejarah Kampung Dukuh, ada beberapa yang mengatakan bahwa Kampung Dukuh itu didirikan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Jalil. Landasan budaya tersebut mempengaruhi dalam bangunan fisik serta adat istiadat masyarakat Kampung Dukuh. Syekh Abdul Jalil adalah seorang ulama yang diminta oleh Bupati Sumedang untuk menjadi penghulu atau kepala agama di Kesultanan Sumedang pada abad ke-17. Di mana pada waktu itu Bupati Sumedang adalah Rangga Gempol II dan penunjukan Syekh Abdul Jalil atas dasar saran dari Raja Mataram. Pada waktu diminta menjadi penghulu atau kepala agama di Sumedang, Syekh Abdul Jalil mengajukan 2 syarat. Yang pertama, tidak boleh melanggar hukum syara atau hukum agama seperti membunuh, berzina, dan merampok. Dan yang kedua, syaratnya itu adalah bupati atau pemimpin dan masyarakat harus bersatu. Jika kedua syarat tersebut dilanggar, maka ia akan mengundurkan diri dari jabatan penghulu atau kepala agamanya. 12 tahun kemudian, terjadilah pembunuhan utusan dari kerajaan Banten. Pembunuhan itu diperintahkan oleh Rangga Gempol II karena Rangga Gempol menolak untuk tunduk ke Raja Banten.
Pada saat peristiwa itu terjadi, Syekh Abdul Jalil sedang berada di Mekah. Setelah mendengar berita tersebut, ia merasa sedih karena telah terjadi pelanggaran terhadap hukum syarat. Maka ia pun pergi meninggalkan Sumedang dan menetap di Batuwangi selama 3,5 tahun. Kemudian ia melanjutkan lagi perjalanannya ke selatan dan tinggal di suatu daerah yang bernama Tonjong. Di setiap tempat yang disinggahi, Syekh Abdul Jalil selalu bertafakur mohon kepada Allah untuk mendapatkan tempat yang cocok untuk tinggal dan mengajarkan ilmu agamanya dengan tenang. Pada saat bertafakur, ia melihat sebuah sinar sebesar pohon aren. Sinar itu bergerak menuju suatu tempat, diikuti oleh Syekh Abdul Jalil, dan sinar itu menghilang di antara sungai Cimangke dan Cipasangrahan. Ternyata tempat tersebut sudah ada penghuninya, yaitu Pak Kebon dan Nyi Kebon, yang merupakan orang yang menunggui huma atau ladang, yang bernama Aki dan Nini Chandra Dewangsa. Setelah kedatangan Syekh Abdul Jalil, tempat tersebut diserahkan kepadanya oleh Aki dan Nini Chandra. Mereka pun pulang ke rumahnya. Sepeninggalan Aki dan Nini Chandra, Syekh Abdul Jalil menetap di daerah tersebut, menyebarkan pengetahuan agama yang ia miliki, sehingga terbentuklah kampung adat Tugu dan masih tetap berdiri sampai saat ini. Kalau dilihat dari sejarahnya, masyarakat adat Tugu itu memiliki hak ulayat atau wilayah yang mempunyai batas. Sebelah selatan dibatasi oleh Laut Kidul atau Pantai Selatan, dan sebelah barat dibatasi oleh Sungai Cimangke. Di sebelah timur dibatasi oleh Sungai Cipasangrahan. Nah, batas-batas ini kemudian secara administratif dijadikan batas desa Cijambe, di mana sekitar tahun 1984 batas wilayah adat Tugu secara administratif dilakukan pemekaran menjadi 2 desa, yaitu menjadi Desa Karangsari dan Desa Cijambe. Kondisi ini masih bertahan sampai saat ini. Wilayah ulayat Kampung Dukuh merupakan sumber kekayaan masyarakat adat Tugu karena di dalamnya terdapat kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat adat tersebut. Poin yang kedua merupakan sistem religi atau kepercayaan. Nah, di kampung adat Tugu, seperti halnya kampung adat lainnya, Dukuh juga mempunyai situs yang dikeramatkan, yaitu makam Syekh Abdul Jalil yang merupakan pendiri sekaligus tokoh penyebar agama Islam di kampung Dukuh. Ritual atas pendiri kampung Dukuh adalah tradisi ritual 14 mulut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan menuangkan fenomena kebudayaan yang didapat dalam bentuk narasi. Ritual atas pendiri di kampung Dukuh adalah tradisi ritual 14 mulut. Makna dari tradisi ritual 14 mulut yaitu bentuk penghargaan terhadap roh para leluhur dan sebagai penyucian diri sekaligus hari lahir kampung adat Tugu. Di Dukuh dapat dijumpai peraturan-peraturan yang mengikat penduduknya, berupa peraturan tidak tertulis atau bersifat tabu. Misalnya, tidak boleh menjulurkan kaki ke arah makam keramat yang ada di sebelah utara kampung. Yang kedua, tidak boleh makan sambil berdiri. Yang
ketiga, tidak boleh menggunakan barang-barang elektronik, dan tidak boleh membuat rumah yang lebih bagus daripada tetangganya. Di dalam bagian permukiman ini terdapat 2 masjid, yaitu satu untuk laki-laki dan satu khusus untuk wanita. Untuk mandi dan mencuci, masyarakat dapat menggunakan jamban umum yang tersebar di sekeliling kampung. Yang ketiga, ada poin kehidupan sosial masyarakat kampung adat Tuku. Terbentuk kearifan lokal dalam tata organisasi adat, yaitu sistem kekolatan yang dipimpin seorang kuncen yang dipilih berdasarkan garis keturunan dari kuncen sebelumnya. Keberadaan RT dan RW tidak menjadi penghalang bagi masyarakat adat untuk tetap menghormati nenek moyang atau leluhur dalam melaksanakan ajaran Islam yang khas. Paket tersebut berimplikasi pada kehidupan bermasyarakat yang menggunakan kedua tata organisasi, yaitu tata adat dan tata pemerintahan Indonesia. Poin selanjutnya ada arsitektur atau bangunan. Kampung Duku yang terletak di Kabupaten Garut, Kecamatan Ciklet, merupakan perkampungan yang masih memegang teguh filosofi arsitektur tradisi Sunda, seperti luhur handap, wadah besi, dan kaca-kaca. Kampung Duku merupakan kesatuan pemukiman dengan tatanan massa yang mengelompok, terdiri atas puluhan rumah yang berjajar pada kemiringan tanah yang bertingkat. Terdapat 42 rumah dengan bentuk tatanan massa dan bahan bangunan yang sama dengan jumlah yang tetap. Kampung Duku terbagi menjadi 2, yaitu Kampung Duku Dalam dan Kampung Duku Luar. Hanya Kampung Duku Dalam yang masih secara tegas mempertahankan prinsip filosofi arsitektur tradisional. Sementara untuk Kampung Duku Luar sudah tercampur dengan budaya atau lebih modern. Ada beberapa filosofi yang terdapat di Kampung Duku. Yang pertama ada lemah cai. Lemah berarti tanah dan cai berarti air. Filosofi ini biasanya ada di perkampungan yang letak perkampungannya berada di pegunungan. Yang kedua ada luhur handap. Secara literal berarti atas bawah. Filosofi ini menunjukkan penempatan suatu lokasi berdasarkan tingkat kepentingan atau fungsinya. Selanjutnya ada wadah esi. Esi artinya kekuasaan supranatural. Nah, filosofi ini memiliki arti bahwa setiap tempat dalam sebuah perkampungan selalu menjadi wadah yang juga memiliki isi kekuatan tersebut. Adapun filosofi bangunan menyatakan kondisi bangunan yang terdiri atas beberapa bagian utama, antara lain yaitu kepala bangunan, mungkin berkaitan dengan dunia atas. Kemudian ada badan bangunan yang berkaitan dengan dunia tengah. Lalu ada kaki bangunan berkaitan dengan dunia bawah. Nah, Kampung Duku memiliki hutan larangan yang dipercaya sebagai makam karomah, yang letaknya berada di dataran yang lebih tinggi di utara perkampungan. Hal ini menunjukkan hierarki dengan filosofi penempatan luhur handap menurut warga. Batu besar yang diletakkan di tengah-tengah perkampungan memiliki kekuatan supranatural, dan makam karomah dikeramatkan merepresentasikan filosofi dan wadah esi. Hierarki paling tinggi dalam batas kampung adalah rumah kuncen
orang yang dipercaya sebagai pemimpin di kampung itu, serta tempat-tempat umum seperti masjid, madrasah, ataupun balai adat. Selanjutnya ada poin mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat Kampung Dukuh Kabupaten Garut itu merupakan sistem pengumpulan bahan makan ke arah sistem bercocok tanam menetap yang sesuai dengan lingkungan alam dan tempat tinggal mereka. Bahkan berburu berubah menjadi beternak hewan yang bisa dikonsumsi menurut ajaran Islam. Namun selain bertani, berladang, dan beternak, masyarakat Kampung Dukuh juga melakukan buruh dan juga berdagang. Namun melakukan perdagangannya di luar Kampung Dukuh dalam. Kadang ada pedagang yang datang dari luar untuk melakukan perdagangannya di Kampung Dukuh, yang maksudnya di Kampung Dukuh luar. Dan kalau orang Kampung Dukuh ingin berdagang, mereka juga bebas melakukan perdagangan tersebut di Kampung Dukuh luar, karena larangan ini hanya berlaku di Kampung Dukuh dalam. Hal ini merupakan ciri khas yang tidak terpengaruh atau tergoyahkan oleh kemajuan zaman, seolah-olah tidak mengenal perkembangan ilmu dan teknologi. Ini merupakan bukti bahwa apa yang terjadi di Kampung Dukuh Kabupaten Garut, di mana masyarakat tersebut bertahan dengan melakukan pekerjaan yang diturunkan oleh leluhur mereka, yaitu bertani, berladang, beternak, dan berdagang di lahan sekitar kampung dengan metode tradisional, sesuai dengan apa yang diturunkan leluhurnya. Untuk poin perubahan sosial, sepertinya di kampung adat Dukuh tidak mengalami perubahan secara signifikan. Hal tersebut dapat dikarenakan bahwa warga atau masyarakat Kampung Dukuh betul-betul memegang teguh pada aturan-aturan atau norma-norma yang telah disepakati secara turun-temurun. Intinya adalah kebudayaan yang sudah menjadi adat istiadat akan terus kuat dan berkembang dari generasi ke generasi atau secara turun-temurun. Selain itu, adat istiadat tersebut, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan harus menjadi tradisi, bahkan norma umum yang sifatnya harus ditaati. Bahkan harus menjadi peraturan norma yang dapat diterima oleh warga atau masyarakat tersebut. Maka dari itu, budaya tidak mudah untuk berubah, bahkan menjadi acuan utama oleh komunitas tersebut untuk terus dipertahankan dan dikembangkan, serta pemerintah harus melindungi kebudayaan tersebut sebagai identitas bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.